96.000 jengkal. Angel neh tadi loh. Padahal kalau mau Kalau ada yang di ngejegalin BI itu ada versi Belanda, Jerman sama Inggris. ya. Versi Belanda Ya. 1000, Nek Arab jelas Meter. Inggris. Jerman 7.420 meter. Waduh, jauh banget bedanya. Inggris 1.609 Ya. meter. Nek Arab itu jelas Inggris. Ya, enggak Ustaz. Ini kan tarif syar'i ya. 2 marhalah 16 farsah atau 48 mil itu memang khilaf, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 88 km, Ya. 96 km. Kalau Ibnu Abbas tadi diantaranya Ibnu Abbas menyampaikan min makata ilat qom. Dan yang dipilih oleh Majelis Al-Kalam dalam hal ini untuk jarak adalah karena penghitungannya yang beliau. Satu Imam tadi bilang 4 ya. Saya bilang ada yang bilang 88. Ya, maksud saya penghitungannya per satu. Karena satuan mil itu di masing-masing tempat beda. Nah, itu yang saya maksud. Oh, gitu? Ya, Iya. ya. Di masing-masing masa bisa beda. Satuan mil itu Nah, itu beda. yang saya maksud. Oh. Iya kan? Makanya pakai Mulai dari itu, tapi semuanya 48 mil. Ah, ada yang menghitung 5,40 juga soalnya per satu yusawi atau sepadan dengan 5,40. Ada yang bilang 4. 5,40 kilo. Nah, sehingga kan ketika dikalikan gitu. Ya memang kalau versi Jumhur setahu saya itu 16 farsah ya. 16 farsah itu kemudian terjadi perbedaan satu farsah itu berapa? Ada yang menghitung 4, ada yang menghitung 5,40 dan seterusnya. Maka perlu ikhtiar menurut saya. Dipilih. Nah, di tarjih saya pikir ya masing-masing kan merasa mempunyai dalil yang kuat kan. Ya, Nah, nek pilih aja majelis kalian ini memilih berapa. Nah, seperti itu. Ya 80 takriban 80 Nah, itu kayaknya kilometer misalnya. ya rata-ratanya segitu. Rata-rata gitu. Kalau ikut Darul Ifta ya 81, istilahnya tengah-tengahnya gitu. Mohon maaf sampai Nah. kalau di Darul Ifta kan jenengan menyebutkan 81 ya. Ustaz? Berapa Nera? Kalau di sini disebutkan di kitab Usiam Darul Ifta itu Nah. disebutnya ada salah satu awasamanin. Salah Jadi tahu malah- sama nih. beda. Malah Beda lagi. Beda lagi. Ya. Kilometer wanis. Ah. Jadi di sini wahiyatusawi al-an Heeh. Ya. itu salah satu awasamanin kilometer wanis. Oh, Heeh. Jadi udah langsung Kilometer. diterapkan Ya. kilometer wanis. Ya. Jadi langsung kilometer hitungannya kalau di sini. Ya. Kilometer wanus. 80. 83,5. 83 kilometer Jauh wanis. lagi. Ada memang banyak ini pendapatnya. Kalau menurut Ibnu 83. Abbas, masafah qasar itu Salah satu awasamanin. min Makkah ila Taif. Kalau min Makkah ila Taif itu sekitar 90 kilo. Saya ambil di websitenya. Oh, nggih. Saya ambil di websitenya. Tapi boleh jadi kan yang versi kita kan yang lebih update kitabnya ya. Iya. Itu juga sebenarnya ini ilmiah ya. Kalau kita pakai teori the expanding universe, ya, teori mekarnya alam semesta ya masuk akal juga mungkin. Sekarang dulu ini waktu dari kita mungkin Bukan, ya, gini aja, gini kita- aja, Heeh. gini aja. Heeh. Mungkin kita di Indonesia, pertanyaan di Indonesia. Berlaku di Di Indonesia itu berapa kilo? Satu Mil. mil itu berapa kilo? Oh ya. Kita sepakat itu ya. Kalau 1,6 ya sudah. 48 kali Kali. 1,6 jatuhnya 76. Koman Kacak sidik. 76 ke 80 kacak sidik. Basul Masal NO ambil 88. Ya, Basul Masal NO. Nah, makanya milnya itu berapa milnya Indonesia sih pasti. Nah, begini Ustaz. Mil ini ada dua istilah. Pertama mil imperial, satuan internasional. Itu 1,6 km. Oke. Tapi ada juga wal mailu bil kasri indal Arab miqdaru madal basar. Jadi ada takrif ya. Ada takrif mil menurut syar'i. Takrif mil menurut syar'i. Ya, di dalam kitab Isbahul Munir disebutkan wal mailu bil kasri wal milu bil kasri indal Arab miqdaru madal basar. Sejauh mata memandang. Nah, ini nek sing dienggo ukuran matane Pak Hakim repot iki. Karena dia mata Twitter ya. Ada yang mendefinisikan wa indal qudama min ahlil hay'ah salah satu alafi dhira'in
3.000 dirham. Ya memang beda yang kita perlu maka kita cari definisi mil. Enggak, karena nasnya juga tidak ada menetapkan yang jelas. Kita pakai Indonesia. Iya, itu yang Mil paling yang kita sepakati apa? 1,6. Kita nggak pakai mil syari aja, dicari tarif mil syari dulu. Enggak, kayaknya paling sip Indonesia tadi. 1 mil dalam jenisnya KBBI. Nah, KBBI berarti. Tarif syar'inya sejauh mata memandang itu. Iya. Bulan itu. Wangel nih. 3.000 dirham. Sejauh mata memandang tadi Bil muhadisin arba'atu alafi dirham. 4.000 hasta berarti ya. Enggak, saya kira Atau situn wa tis'una alfa isba'in. 96.000 jengkal. Wangel nih. Tadi loh. Fadl kalau mau Kalau ada yang di ngajikalin. KBBI itu ada versi Belanda, Jerman sama Inggris. Ya. Versi Belanda Ya. 1000, Nek Arab jelas Meter. Inggris. Jerman 7.420 meter. Waduh, jauh banget bedanya. Inggris 1.609 Ya. meter. Nek Arab itu jelas Inggris. Ya, enggak Zat. Ini kan tarif syar'i ya. Kalau bisa ya dicari tarif syar'inya. Besar ini jengkal malah Mas Tadi pendapat siapa, Ustaz? Mas Kamil kan ngene. Dari kitab Misbahul Munir. Menukil dari sahabat kah? Ya di apa namanya? Tadi Dikumpulkan aja berapa pendapat. Angel ku Bang. Kalau saya jamun final adilah dicari tengah tadi 80 aja lah. 80 itu. enggak 80 itu harus tahu dari berapa kali berapa. Ini Ustaz sedikit. Ya menghitungnya dari Istan bisa. Dari kita 83 malah. 2 marhalah 16 farsah atau 48 mil itu memang khilaf, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 88 km, Ya. 96 km. Kalau Ibnu Abbas tadi diantaranya Ibnu Abbas menyampaikan min Makkata ilat Thaifi. Ya. Dari Mekah ke Thaif itu sekitar 90 kilo. Ada juga dari Jeddah ke Mekah. Dan ke Mekah sekitar 70 sekian lah. Nah, beda-beda berarti. Iya. memang khilaf. Karena memang jadi pemirsa perlu paham ini kita tidak menggunakan satuan internasional. Ini adalah istilah mustalahat syar'i. Maka kita simpulkan Ya antara. ya. Ya kurang lebihnya 80 loh. Nah, gitu. Sip. Sepakat. Baik. Berapa nih? 80. El Kalam pakai yang mana 80 nih? km. 80. 80 km ya. Takriban. Baik, terkait masalah jarak, lamanya bepergian yang menjadikan seseorang boleh membatalkan puasa atau tidak, ini telah diuraikan oleh para asatidz dan masyayikh al-kalam. Nabi tidak dengan lafadz yang sharih menjelaskan jarak, tidak ada batasannya. Nah, sedangkan para ulama melihat jarak Nabi, beliau membatalkan puasa. Nah, ini masih dari Ustaz Sigit. Nah, jaraknya sekitar 48 mil atau istilah Arabnya 4 burd. Nah, dan beliau mensyaratkan dalam hal ini menukil pendapat para ulama, safar ini bukan safar maksiat, misalnya menonton konser dan sebagainya, bukan safar yang seperti itu. Sekali lagi ini patokannya hanya jarak dan bukan pada lamanya bepergian. Meternya sampai. Ini melihat patokannya itu pakai hari juga, jadi 3 hari perjalanan pakai onta, bukan pakai kuda. Kalau pakai kuda lebih cepat lagi, kalau onta agak nyantai. Nah, jarak masih sama dengan sedikit 48 mil, terus dikiaskan dengan Kilometernya disampaikan. sifat Kilometernya saya yang disampaikan. ya sekitar 83 ya. Terus beliau membuat batasan yang cukup cakep, sebagaimana yang beliau nukilkan, bahwa standar seseorang ini boleh membatalkan puasa atau tidak itu adalah apakah dengan puasa itu membahayakan dirinya atau tidak. Kalau membahayakan dirinya maka wajib membatalkan puasa kalau tetap nekat puasa. Nah, adapun Syadbani ini menambahkan suatu yang belum dibahas oleh Ustaz di atas, yaitu terkait kapan seseorang itu tidak puasa saat safar. Nah, beliau menjelaskan ketika bepergiannya sebelum fajar, maka si musafir ini nggak perlu niat puasa, dan dari awal memang tidak perlu makan sahur dan tidak perlu berpuasa. Tapi kalau safarnya setelah fajar, misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, maka dia harus berniat puasa.
karena takdir tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia nggak jadi safar. Kalau nggak jadi safar, terus gimana dengan dia sudah tidak berpuasa? Nah, Ustaz Heri ini menyampaikan satu hal terkait kasus ya. Kalau orang kerjaannya safar terus kayak sopir misalnya, kan tiap hari safar, maka beliau menukil dari pendapat para ulama, nah, bahwa orang yang seperti ini yang dawamu as-safar, selalu bepergian, ini tidak boleh membatalkan puasa, karena kalau nanti dibatalkan jadi seolah-olah malah menyanyiakan syariat. Nah, kemudian Ustaz Thayyib meminta dari kita untuk memberikan penekanan. Ini jaraknya mau yang mana nih? Nah tadi dari Ustaz Bani mengusulkan menggunakan kitab Darul Ifta atau kumpulan fatwa MUI-nya Mesir, melihat adalah 83,5 kilometer. Nah, dalam hal ini Ustaz Imad menjelaskan dari pendapat Ibnu Abbas itu jaraknya dari Mekah ke Taif. Nah, itu sekitar 90 km, dan beliau juga menjelaskan ada pendapat ulama salaf kuno dulu yang mengatakan 1 mil. Nah, tadi kan 48 mil ya. 1 mil itu jaraknya sejauh mata memandang. Nah, itu para ulama berpendapat, ada yang mengatakan 1000 hasta, 3000 hasta, ada pula yang 4000 hasta. Wallahu ta'ala alam. Jadi, Masya Allah, ini pendapat banyak sekali. Ketika ada khilaf, cukup kita memilih. Nah, inilah enaknya bagi kita orang awam, kita bisa memilih pendapat para ulama yang memang pas untuk kita. Tapi untuk masalah pertama, Dan yang dikira dipilih cukup oleh majelis Kesimpulan adalah Oh, nah, dan yang dipilih oleh Majelis Al-Kalam dalam hal ini untuk jarak adalah kurang lebih 80 km. Kalau istilah Ustaz Parman itu kira-kira jaraknya dari kota Pati sampai kota Semarang. Itu Ustaz Parman nih, dari kota Pati sampai kota Semarang. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu pemirsa Al-Kalam. Anak kira cukup untuk materi ini. Insya Allah kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Al-Kalam.